tidur udah siang. Markom, bangun Markom. Udah siang Markom. Kom, bangun. Ih, ini anak pemalas. Apa-apaan sih, Ma? Apa-apaan kata kamu? Kamu itu jangan malas-malasan. Cari uang sana cepetan. Kalau bangun juga mau apa? Kerjaan nggak ada. Dasar pemalas. Rasakan ya. Bangun. Sakit, Mak. Cepet bangun nggak? Bangun nggak? Iya. Nih, Markum bangun nih, bangun. Markum, di mana-mana kalau bangun itu matanya melek, nggak merem begitu. Nih, mata Markum melek nih. Udah sana, cepet kamu cari kerja. Kalau perlu kamu itu nyopet biar dapat uang. Ayo sana cepetan. Tapi Mak, Nggak pakai tapi-apian. Cepet pergi sana, bangun. Ayo. Bud, ada apa, Kum? Kok kamu kelihatan lesu banget gitu? Bud, kenapa sih aku dilahirkan dari orang tua yang miskin? Kenapa nggak dari orang kaya ya? Seharusnya kamu bersyukur ada orang yang lebih miskin dari kamu. Lihat aku lebih miskin, tapi tenang-tenang aja. Aku pengen jadi orang kaya, Bud. Kalau bisa paling kaya. Tapi gimana caranya? Tiap hari aku selalu kena marah sama emakku. Ya usaha lah, cari kerja. Kekayaan itu nggak akan datang dengan sendirinya, Kum. Males, Bud. Kamu aja yang tiap hari kerjanya keringetan begitu, nggak kaya-kaya kan? Aku tuh nggak butuh kaya, Kum. Yang aku butuhkan itu cuma satu, ketenangan. Alah, Bud. Kamu hari gini masih ngomong soal ketenangan. Yang jadi masalah sekarang, gimana caranya dapat duit, Bud? Nggak akan bisa tenang kalau nggak kaya. Tiap hari, semua masalah itu cuma duit. Gimana tenang kalau nggak ada duit, Bud? Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, Kum? Dah, kalau gini ceritanya, lebih baik aku ketemu sama Mbah Bodo. Soalnya kemarin dia cerita ketemu sama Nyi Lajang yang bisa buat kita jadi kaya. Kamu kok malah nyari jalan pintas? Kum, jangan, itu dosa. Biar saja, yang penting aku jadi orang kaya. Mbah? Mbah? Mbah, aku Markum, Mbah. Aku mau minta tolong sama Mbah. Ada perlu apa? Begini, Mbah. Aku mau tanya, gimana caranya aku bisa ketemu sama Nyi Lajang, Mbah? Mbah bisa bantu kan? Maaf, nggak bisa. Tapi Mbah, Mbah, aku mohon, Mbah. Aku minta tolong. Aku pengen banget, Mbah, ketemu sama Nyi Lajang. Udah dibilang nggak bisa, masih saja ngotot. Tapi, Mbah, aku pengen ketemu sama Nyi Lajang. Aku pengen kaya, Mbah. Kalau kamu memang benar-benar ingin bertemu dengan Nyi Lajang, kamu harus pergi ke hutan larangan. Hutan larangan? Ya, kamu pergi ke sana, sambil kamu mencari-cari, panggil terus namanya. Terus, Mbah? Sisiri saja terus hutan itu. Mbah percaya, kamu pasti bertemu dengan dia. Kira-kira waktu yang tepat kapan, Mbah? Lebih cepat, lebih baik. Makasih, Mbah.
Lajang! Nyi Lajang! Nyi Lajang! Nyi Lajang! Hantu! Ah! Tolong! Tolong! Ah! Tolong! Tolong! Ah! Ah! Hebo! Hebo! Ah! Tolong! Ah! 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 Tolong! 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 Ah! 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 Ampun, 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 ampun. Tolong, jangan bunuh aku, jangan. Ampun, ampun. Siapa kamu? Seharusnya aku yang bertanya. Siapa kamu? Kamu yang memanggil-manggil namaku tadi. Ampun. Aku mau ketemu sama Nyi Lajang. Aku pengen kaya. Namaku Nyi Lajang. Dulunya aku adalah manusia, tapi karena ingin membalaskan dendamku pada Nyi Blorong, aku rela bersekutu dengan Dedemit Alas Roban, penguasa hutan di seluruh tanah Jawa. Dan sekarang, aku dipercaya menjaga hutan larangan. Kamu benar-benar ingin kaya, kamu harus menjadi muridku. Lalu, aku akan minta kamu untuk membalaskan dendamku pada Nyi Blorong. Tapi Nyi, aku nggak punya keberanian, Nyi. Nyi Blorong kan sakti, sedangkan aku nggak punya kesaktian apa-apa. Bodoh. Kamu memang bodoh, anak muda. Maksudnya apa? Tentu saja aku tidak akan membiarkan kamu menemui Nyi Blorong dengan tangan kosong. Tunggu sebentar. Dengan mustika ini, kamu bisa mengalahkan Nyi Blorong. Tapi Nyi, aku takut. Kalau kamu tidak mau, tidak masalah. Tapi coba kamu pikir baik-baik. Kalau kamu bisa membuat Nyi Blorong kembali menjadi ular, kamu akan aku beri kekayaan yang berlimpah-limpah, sesuai dengan keinginanmu. Bagaimana? Setuju? Iya, Nyi. Pasti.
Mustika ini akan aku tancapkan di kepala Nyi Blorong. Nyi Blorong, datanglah. Nyi Blorong, datanglah. Datanglah padaku. Kalian cukup tangguh juga. Dan aku suka itu. Datanglah ke gua. Datanglah. Nyi Blorong, aku mohon pertolongan. Pertolongan apa yang kamu minta, anak muda? Sekarang Markum bisa kaya. Markum jadi kaya. Aku berhasil menancapkan mustika di kepala Nyi Blorong. Bagus, bagus. Kamu memang hebat, anak muda. Kamu berhasil memperdaya Nyi Blorong. Dan sekarang, ilmunya sudah lenyap masuk ke dalam mustika itu. Dan dia tidak akan kembali menjadi manusia jika tidak ada yang mencabut mustika itu dari kepalanya. Tapi kapan Nyi Lajang penuhi janji? Kamu tenang saja, anak muda. Bener Nyi Lajang. Namaku Nyi Lajang. Pantang bagiku mengingkari janji. Apalagi pada orang yang telah membalaskan dendamku pada Nyi Blorong. Bapak siapa ya? Apa betul? Ini rumahnya Ibu Sumini? Betul, Pak. Bapak siapa? Sebentar. Mak! Ini aku, Mak! Markum, anak emak! Markum. Iya, Mak. Markum, anak emak yang mana lagi? Markum. Ih, bener. Hebat, ya ampun. Ganteng sampai Mak Pangling nggak ngenalin. Markum sekarang udah beda, Mak. Markum sekarang orang kaya. Lihat nih mobil. Ini mobil uangnya dari nyopet ya? Rampok? Iya. Ngerampok. Mak, ini mobil baru, Mak. Baru beli. Uang Markum sekarang berlebih, Mak. Bukan kayak dulu orang miskin. Ini mobil dari mana? Markum beli mobil ini, Mak. Untuk emak. Untuk kita jalan-jalan keliling kampung, Mak. Kum, ini mobilnya baru. Bagus lagi. Uangnya dari mana?
Nggak penting, Kom. Yang penting sekarang kita punya mobil baru. Iya. Ini tasnya uang semua ya? Jangan pegang, Ma. Ayo masuk. Ya ampun, ayo. Bud. Kum. Makan, Kum. Bagi 2 ya. Makasih, Bud. Aku tadi udah makan di restoran. Oh iya, lupa. Nih, Bud. 10 juta. Buat apa ini, Kum? Ayo, Bud. Ambil. Itu lumayan untuk modal, Bud. Untuk beli traktor kamu daripada kamu nyangkut tiap hari. Buat aku. Iya. Ayo, ambil. Aku nolong untuk kamu, Bud. Tapi dari mana kamu bisa dapetin uang sebanyak ini, Kum? Sudah, Bud. Kamu nggak usah banyak tanya. Yang paling penting sekarang kamu ambil uangnya terus beli traktor. Maaf, Kum. Tapi aku nggak bisa nerima sesuatu tanpa tahu asal-usulnya. Jangan-jangan, Jangan-jangan apa? Kum, jangan-jangan kamu melakukan pesugihan dengan Nyilajang itu. Udah, Bud. Kamu nggak usah banyak tanya. Yang paling penting sekarang, aku jadi orang kaya dan aku sekarang mau bantu kamu. Itu. Maaf, Kum. Aku nggak bisa nerima uang ini. Aku takut uang ini haram, Kum. Kamu bener-bener sombong ya. Ya, Kum. Lebih baik aku nyangkul terus tiap hari daripada aku harus beli traktor yang uangnya nggak jelas asal-usulnya. Oke. Kalau begitu, mulai sekarang aku doain kamu tetap jadi orang miskin terus. Kum. Hei, Kum. Kamu mau kemana, Kum? Ngomong kamu. Malkum, kamu mau kemana? Hei! Ayam, Kom. Makan, Mak. Pokoknya, Mak. Malkum nggak mau tahu dan Malkum nggak mau lihat Mak dina lagi gara-gara kita miskin, Mak. Sate lagi. Satenya, Mak. Satenya. Buang aja, Mak. Buang masih banyak. Kalau kurang nanti Malkum beliin lagi. Pemuda ini benar-benar mengingatkanku pada seseorang. Malkum, Ada apa, Nyi? aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Apa itu, Nyi? Mulai sekarang, kamu harus menyiapkan tumbal untukku. Tapi, Nyi, Dan ingat, tiap 1 bulan purnama, kamu harus menyerahkan 1 gadis perawan untukku. Bagaimana? Apa kamu sanggup melakukannya? Kamu nggak harus banyak berpikir, Malkum. Kamu turuti saja perintahku. tapi, Nyi, gimana caranya? Aku tahu kalau gadis yang lewat di depanku itu dia masih perawan. Kamu ingat kalung yang pernah aku berikan waktu itu? Kalau kalung itu menyala, berarti gadis yang kamu lihat itu masih perawan. Tapi jika tidak, berarti dia sudah tidak perawan lagi. Mak, cepetan, Mak, jangan lama, Mak.
Gawat, lama-lama kakiku bisa dipatok. Apa itu? Kelihatannya seperti menancap di kepala ular ini, tapi kelihatannya jinak. Ada apa di kepalanya? Woi, tenang. Tenang ya ular ya. Kayaknya ada sesuatu di kepalanya. Tenang. Sini biar aku cabut. Tahan ya. 1, 2. Wah. Benda apaan nih? Kok bisa nancep di kepala ular? Hei ular, pasti gara-gara ini ya. Makanya kepala kamu sakit. Sekarang kan udah aku cabut, jadi kamu udah gak sakit lagi. Terima kasih. Karena kamu telah melepaskan aku dari mustika ini. Kamu benar-benar seperti Teja Arum. Surti, kamu mau ke pasar kan? Iya Mbak Sari, aku mau ke pasar. Ya sudah, ikut mobilnya Mas Markum aja. Nggak usah Mbak, saya naik angkutan umum aja. Surti! Mau ke pasar juga kan? Iya. Ayo, ikut naik mobil anak saya yang baru dibeli. Tuh, di sana. Di dalamnya adem, ada AC-nya lagi. Ayo Surti, Bu Sumini aja menawarkan. Nggak usah Bu, saya naik angkutan umum aja. Ayolah, nggak bayar kok. Ya, ayo. Makasih ya Bu. Ya sudah kalau begitu. Yuk ah, persiangan. Bu Sari, bapaknya Surti sudah sembuh belum ya? Belum, Bu. Dia masih sakit. Loh, emangnya Pak Imron itu sakit apa sih, Bu? Kok nggak sembuh-sembuh? Nggak tahu juga, Bu. Surti mau bawa ke dokter, tapi nggak ada biaya. Kasihan Surti. Dia harus merawat bapaknya sendirian. Kalungku tadi bercahaya melihat Surti. Loh, ularnya kemana? Kok tiba-tiba hilang? Padahal pintunya ditutup. Berarti lewat jendela. Ya udahlah, yang penting dia udah bebas ke alamnya. Yang penting aku udah nyelamatin dia. Mau pergi kemana dia? Aku harus menyusulnya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa hilang? Enggak. Pasti karena mustika ini. Pasti mustika ini telah menyerap ilmuku. Pak. Pak. Maaf Pak, saya mau ketemu anak Bapak, Surti.
Ada? Ada. Di dalam? Siapa, Pak? Surti. Siapa ya? Oh, aku Markum. Anaknya Bu Sumini. Masa kamu lupa? Oh, Mas Markum. Waduh, Surti jadi pangling. Penampilannya Mas Markum berbeda. Ini ada oleh-oleh dari buku. Untuk kamu. Ambil. Ambil. Ayo, ambil. Untuk kamu. Ayo. Ya. Makasih ya. Wah, hebat. Ternyata orang kampung sini udah ada yang punya mobil baru seperti itu. Ayo, ikut. Kita mau kemana, Mas? Kita mau pergi ke suatu tempat. Pokoknya pemandangannya bagus. Dan kita makan di restoran yang enak. Nah, untuk semua biaya, tenang. Mas Markum semua yang tanggung. Sudah, yang penting kamu bahagia. Oke? Siapa yang masak? Ini makanan asli. Kok aneh ya? Wah. Mas Markum mau apa? Mas Markum mau apa? Nyelajang, 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 nyelajang. Nyelajang, Lepaskan tali ini, Mas. Mas, tolong lepaskan talinya. Lepaskan. nyelajang, 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 nyelajang. Mas, itu apa, Mas? Mas, lepaskan aku, Mas. Mas, lepaskan talinya. Itu ada apa, Mas? Mas, lepaskan tali ini, Mas. Tolong, lepaskan talinya. Mas, itu ada apa, Mas? Ini, Nyai. Tumbal untuk kamu. Kalian berdua mau apakan aku? Tolong, lepaskan aku, tolong. Tolong lepaskan aku, lepaskan talinya, tolong. Iya. Tolong lepasin. Nyai, dia masih perawat. Ini untukmu, Nyai. Tolong, tolong. Nyai, itu persembahan dari aku, Nyai. Ingat, tiap malam bulan purnama, kamu harus menumbalkan seorang perawan. Kalau tidak, harta kekayaanmu akan berubah menjadi belatung. Dan kamu akan mati perlahan-lahan. Ingat itu.
Udah Bu, bilang aja sama Bu Sumini. Kalau si Markum itu mau nikahin Ibu. Saya sih mau, Bu. Tapi apa Markum mau sama janda seperti saya ini? Iya kan belum mencoba. Yo siapa tahu bisa jadi jodoh toh. Halo Maya toh? Halo? Halo? Mayat! Ya ampun. Ada mayat itu, Bu. Ibu gimana? Ayo Sari, ayo cepat kita lapor keluarga lain. Ayo, ayo. Duluan, kita lapor ke Pak Lurah. Tolong Ibu, tolong. Ada apa Bu Sari? Ada mayat terapung. Ya, ayo. Kalau gitu cepat kita lapor keluarga yuk. Ayo cepat, ayo. Siapa yang terakhir jalan dengan Surti? Ayo katakan, siapa? Saya nggak tahu, Pak. Pak Imron, barangkali Bapak tahu siapa yang terakhir jalan dengan Surti. Coba, Bapak katakan pada saya. Pak, Mas Markum mau ngajak saya jalan-jalan. Boleh kan, Pak? Apaan sih ini? Nyilajang, tolong aku. Pak Imron mau buka rahasia. Kalau aku yang mengajak Surti pergi, bunuh dia. Bunuh dia. Oh, apa? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Pak Imron. Pak Imron. Silakan diminum. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kayaknya ada sesuatu yang aneh. Kematian Surti sama Pak Imron. Iya, Pak. Menurut Pak Lurah, siapa yang melakukan ini, Pak? Entahlah, Bud. Tapi kalau melihat kemisteriusannya, saya jadi teringat cerita lama. Cerita lama? Apa tuh, Pak? Dulu, pernah ada suatu kejadian yang seperti ini di kampung kita. Dan menurut kepercayaan orang-orang itu, yang melakukan adalah Nyi Blorong. Nyi Blorong? Tapi apa itu emang benar ada, Pak? Ya, nggak tahu juga. Tapi pada saat itu, mereka sangat mempercayainya. Kenapa aku bisa difitnah seperti ini? Padahal sebenarnya aku tidak melakukan perbuatan itu. Aku tidak pernah
warga. Ya, ayo. Pak Lurah! Pak Lurah! Ada apa ya? Gawat, Pak Lurah. Ada apa? Gawat kenapa? Coba ceritakan. Tenang. Ada siluman ular, Pak Lurah. Benar siluman ular? Iya, Pak Lurah. Saya dan Dokir melihat gadis cantik memakai mahkota ular emas, Pak Lurah. Dia menangis sendirian di pinggir sawah, Pak Lurah. Dan sekarang Dokir sedang memberitahu kepada penduduk lain di sini, Pak Lurah. Put, iya Pak Lurah. Apa saya bilang? Itu pasti Nyi Blorong. Nyi Blorong. Kalau begitu, kita langsung ke sana. Ayo. Di mana, Man? Di gubuk itu, Pak Lurah. Saya tadi lihat siluman ular itu ada, Pak. Masa sih, Man? Bener, Pak Lurah. Bener. Pak Lurah kesana aja, Pak. Biar saya di sini, Pak. Saya takut, Pak. Kenapa takut kamu? Kalau begitu kita lihat ke gubuk itu. Ayo. Mana, Mut? Mana, Man? Nggak ada. Ada, sumpah. Tadi saya sama Dokir lihat di situ ada kok. Ada, Bud. Ayo kita balik aja. Nggak ada. Yuk, nggak ada, Pak Lurah. Ayo. Mana, Man? Nggak ada, Man. Mana, Pak Lurah? Nggak ada. Ya. Ada juga. Tadi saya lihat di sana, Pak, sama Dokir, Pak. Mana? Saya nggak ada. Saya nggak bohong, Pak. Sudahlah, kita balik aja yuk. Ayo, Pak Lurah. Masa Nyi Blorong tuh ada? Gak mungkin lah. Gara-gara semalam aku nyari siluman ular, aku sampai nggak jadi nyari kayu bakar. Loh, perasaan aku nggak nyari kayu bakar. Siapa yang ngelakuin ini? Siapa sih yang selalu berbuat baik sama akunnya aneh? Aneh. Siapa ya yang naruh ini di sini? Kemarin tiba-tiba ada makanan. Sekarang kayu bakar. Mak, semalam Pak Dorkir sama Mas Borman ngeliat apa, Mak? Sepertinya mereka melihat Nyi Blorong. Nyi Blorong? Kamu itu kenapa, Kum? Kelakuan kamu itu aneh. Enggak, Mak. Aku nggak apa-apa kok. Ya sudah kalau nggak apa-apa. Ini siapa yang ngerubah semua isi rumahku? Gak bener nih. Aneh. Ayo cepat keluar. Lagi-lagi aneh kayak gini. Siapa sih ini? Hei! Ayo cepat keluar. Ayo tampakkan wujud kamu.
kamu nggak keluar, aku akan pecahin semua barang di sini. Ayo keluar! Baik, kalau kamu nggak mau keluar, aku yang keluar dari sini. Dan aku nggak akan balik lagi ke sini sampai semuanya balik lagi seperti semula. Tunggu. Jangan pergi. Siapa kamu? Kamu Nyi Blorong ya? Aku Nyi Blorong. Aku mohon jangan pergi. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kata Pak Borman, Dia yang menggangguku, bukan aku yang mengganggunya. Aku adalah ular itu. jadi kamu adalah siluman ular itu? Maaf, aku berbuat seperti ini karena aku yang berterima kasih kepadamu yang telah melepaskan mustika ini dari kepalaku. Nggak mungkin. Kalau kamu nggak percaya, tancapkan saja mustika ini di atas kepalaku, dan aku akan berubah menjadi ular kembali. Ayo. Ayo lakukan. Kenapa? Kenapa kamu tidak tancapkan mustika ini di atas kepalaku? Ada apa kamu memanggilku, Markum? Ada yang mau aku sampaikan, Nyi. Apa itu? Katakanlah. Aku mendengar dari penduduk kampung kalau Nyi Blorong sekarang berubah wujud lagi menjadi manusia. Apa? Nyi Blorong berubah kembali menjadi manusia? Iya, Nyi. Ajar! Siapa yang membuat Nyi Blorong berubah menjadi wujud semula? Jadi kamu benar-benar Nyi Blorong? Iya. Tapi aku minta kamu tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Ya. Aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. Ternyata Nyi Blorong ini cantik juga ya. Budi, kamu ngeliatin apa? Enggak, Nyi. Enggak apa-apa kok. Budi, kamu benar-benar mengingatkan aku pada seseorang. Seseorang? Siapa, Nyi? Dia adalah Pangeran Tejarum. Dulu aku adalah seekor ular. Suatu ketika, aku minta kepada Dewata untuk menjadikan aku seorang manusia. Karena aku sedang tertarik kepada seorang pemuda. Dan akhirnya Dewata mengabulkan permintaanku. Dan semenjak itu aku berubah menjadi manusia. Dan aku pun merubah namaku menjadi Cempaka.
Jarum, Kamu terlihat cantik sekali, Cempaka. kamu bikin aku kaget aja. Maafkan aku, Cempaka. Aku rindu sekali padamu. Aku juga. Sehari gak ketemu kamu, bagai bunga yang layu. Kamu benar-benar menggodaku, Cempaka. Cempaka! Aku mencintai kamu. Aku ingin segera menikahimu. Apakah kamu merasakan apa yang aku rasakan, Cempaka? Cempaka. Cempaka, tunggu. Dia telah merebut Teja Arum dari aku, Ayah. Anakku, cinta itu tidak dapat dipaksakan. Mungkin Teja Arum lebih memilih Cempaka ketimbang dirimu. Tapi Ayah, kasihan Teja Arum kan? Cempaka itu adalah ular yang menjelma menjadi manusia. Walaupun dia dari ular, tapi kalau Teja Arum lebih mencintai dia, kita mau bicara apa? Sudahlah anakku, sebaiknya kau lupakan saja Teja Arum. Tidak, Ayah. Aku tidak bisa melupakan dia. Kenapa? Karena kalau aku melupakan dia, itu artinya aku sudah mati. Bagaimana Teja Arum? Apakah kau mau menerima pinangan putriku? Maafkan saya, Prabu Dewata Cengkar. Saya tidak bisa menerima pinangan Nyi Lajang, putrinya Prabu. Karena saya sudah terlanjur cinta dengan Cempaka. Jadi kapan kamu akan kembali lagi ke sini? Besok, karena malam ini aku harus menemui Ibunda Ratu Pantai Selatan. Aku ingin minta penangkal agar aku bebas masuk ke dalam hutan terlarang. Hati-hati kamu di sana. Kamu juga hati-hati ya, Teja Arum.
Tejarum! Ada apa Prabu kemari menemui saya? Seharusnya saya yang bertanya kepada kamu. Kenapa kamu menolak cinta putri saya dan lebih memilih ular itu? Kami saling mencintai dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan saya tidak mencintai putrinya Prabu. Kurang ajar. Kamu sama saja menghina harga diri saya. Sejak saat itulah Nyilajang dendam kepadaku. Dia bahkan rela bersekutu dengan demit alas roban. Dan sampai sekarang dia dipercaya menjadi penunggu hutan terlarang. Tapi dari dulu sampai sekarang, sekalipun dia tidak pernah mengalahkanku. Bahkan pertempuran terakhir kami berakhir dengan rusaknya wajah Nyilajang karena sabetan pedangku yang melukai pipi kanannya. Hingga suatu hari, ia menyuruh muridnya untuk menancapkan mustika itu di atas kepalaku. Terus siapa yang menancapkan mustika itu, Nyi? Sehingga Nyi berubah menjadi ular. Dia adalah temanmu. Temanku, Nyi? Siapa dia? Tapi kau harus berjanji. Kau tidak akan memberitahukan ini kepada siapapun. Baik, saya tidak akan membocorkan rahasia ini. Jadi siapa temanku itu, Nyi? Dia adalah Marco. Kamu harus mencari tahu siapa yang telah membuat Nyi Blorong kembali menjadi manusia. Kalau dia perawan, bawa dia ke sini untuk dijadikan tumbal. Kalau dia laki-laki, bunuh dia. Karena kalau kau tidak membunuhnya, aku akan membunuh orang-orang yang kamu cintai. Tapi siapa? Siapa orang yang telah membuat Nyi Blorong berubah ke wujud? Temanmu itu telah menjadi muridnya Nyilajang. Bahkan setiap bulan purnama, dia harus menumbalkan seorang gadis perawan untuk Nyilajang. Masa sih? Iya. Dan aku yakin, nanti malam pasti dia menumbalkan satu orang gadis lagi. Nggak mungkin Marco melakukan itu. Budi, orang kalau sudah tergila-gilakan harta, dia pasti akan melakukan segalanya, apapun risikonya. Marco memang pernah bilang kalau dia ingin menemui Nyilajang agar dia bisa kaya. Tapi aku nggak yakin kalau Marco bisa setega itu sampai dia mau menumbalkan seseorang, Nyi. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi aku minta satu hal sama kamu. Mau minta tolong apa, Nyi? Aku harus memulihkan kesaktianku kembali akibat mustika yang tancapkan di kepalaku. Sebab kalau tidak, aku tidak bisa menghentikan Nyilajang yang selalu meresahkan penduduk kampungmu. Aku siap membantu, Nyi. Tapi aku harus apa, Nyi? Seperti yang pernah dilakukan Teja Arum dulu. Kamu harus menusuk jantungku dengan sebilah bambu runcing. Menusuk jantung kamu? Enggak, Nyi.
Aku nggak bisa melakukan ini. Kamu bisa mati. Tapi Budi, itu satu-satunya cara agar aku bisa membuktikan kalau teman kamu itu adalah jahat. Enggak. Aku nggak akan melakukan ini. Budi, aku mohon. Nggak bisa, Nyi. Mas Markum. Kamu mau kemana? Tadi habis pulang sekolah. Aku anterin ya? Nggak usah mas, ntar ngerepotin lagi. Enggak kok, nggak ngerepotin. Ayo, nggak usah sungkan. Ayo. Ngerepotin. Oh, nggak apa-apa. Pakai hasil mobilnya, lihat. Yuli, Pak! Kamu ada apa sih, Bu? Lari-lari kayak dikejar anjing. Yuli, Pak! Yuli belum pulang-pulang dari tadi. Kata temennya dia sudah pulang dari sekolah. Loh, memangnya Yuli kemana? Jangan-jangan diambil siluman ular lagi, Kir. Man, jangan sembarang ngomong kamu ya. Tolong cari Yuli ya, Pak. Saya takut dia kenapa-napa. Ya sudah, biar saya sama Borman yang cari ya. Ayo, Man, ayo. Lepaskan aku, Mas. Cepat! Lepaskan! Aku mau pulang. Kamu diam! Ayo! Aku mau pulang. Lepaskan! Diam kamu! Diam! Lepaskan aku, Mas. Jangan, Mas. Jangan perkosa aku. Siapa yang memperkosa kamu? Cepat! Cepat! Lepaskan aku, Mas. Bud! Bud! Buka pintu, Bud! Siapa? Aku, Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Bud, kamu bicara dengan siapa barusan? Enggak, saya nggak ngomong sama siapa-siapa kok, Pak. Ini memangnya ada apa, Pak? Anak saya hilang, Bud. Yuli. Iya. Kalau gitu, kita cari sekarang aja, Pak Lurah. Ayo. Ayo. Yuli! 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 Di mana, Nak? Tolong! Lepaskan saya! Saya mau pulang! Diam! Lepaskan! Lepaskan aku, Mas! Diam! Saya akan tetap cari anak saya sampai ketemu. Dokter, Paman. Pak Lurah, gimana? Ketemu? Belum, Pak Lurah. Saya juga cari bagian utara, tapi nihil. Sekarang, bagaimana lagi nih? Pak Lurah, sampai kapanpun saya akan cari anak saya. Sampai kapanpun. Kalau perlu 2-3 hari, saya akan cari. Baiklah, kalau begitu saya tunggu beritanya di rumah. Hati-hati ya. Ayo, R. Ayo. Aduh, gua kebelet kencing nih. Kencing dulu ya bentar ya. Udah gak tahan lagi nih ya. Lu, Kir! Kir! Anakmu, Kir! Yuli! Lu, Kir! Buruan, Kir! Buruan, sini! Yuli! Yuli! Yuli, anakku! Man! Bos, angkat! Angkat! Sebelum
Sebelumnya aku sudah mengingatkan kepadamu berkali-kali. Kalau kamu ingin menghentikan teror ini, kamu harus menusuk jantungku dengan sebilah bambu runcing. Aduh. Tapi gimana kalau kamu mati? Kenapa kamu takut? Bukankah sebenarnya aku ini sudah mati? Aku ini kan siluman. Aku nggak mau kamu mati. Kenapa? Pokoknya aku nggak mau kamu mati. Dan aku nggak mau ngebunuh kamu. Titik. Dia benar-benar seperti Teja Arum. Siapa itu? Siapa ini? Coba tunggu di sini. Markom, ada apa ini? Kamu kelihatan seperti orang ketakutan. Aku tadi dikejar Nyi Blorong, Pak. Nyi Blorong? Di mana? Biar aku bunuh. Di gebuknya Budi. Di rumah Budi? Ternyata Budi biang keroknya. Ayo Pak Lurah, kita saturan nih Budi. Pak, aku nggak ikut Pak. Kita sekarang, ayo. Untuk apa aku lari? Aku kan nggak bersalah. Tapi tadi Markum sudah melihatku ada di sini. Ya terus kenapa? Keluar kamu Budi. Ayo kita sembunyi. Nggak ada Pak Lurah. Gimana sih? Katanya ada di dalam. Udah cari kemana-mana nggak ada Pak Lurah. Mana lagi nih? Pak Lurah. Pak Lurah. Apa lagi? Pak Lurah. Ada apa? Ada apa? Pak Lurah, entin Pak Lurah, entin. Antin, kenapa Antin? Penduduk nemuin dia di kebun Lasugri Pak Lurah. Terus dia sudah tewas dengan tubuh kaku karena kehabisan darah. Tuh kan, sama kan? Betul Pak Lurah. Sama kejadian yang menimpa Surti dan Yuli. Ah, lebih baik kita ngurusin Antin dulu. Ayo kita sana. Ayo. Nyi, kenapa? Aku cuma sedih. Aku nggak bisa menolong semua penduduk kampungmu. Budi, aku mohon, tolong kabulkan permintaanku ya. Tolong tusuk jantungku dengan sebilah bambu runcing. Dengan begitu aku bisa membantu semua penduduk kampungmu dari malapetaka ini. Aku mohon. Ya. Oh, Dewata. Gimana caranya agar Budi bisa mengerti? Kamu harus berani, Budi. Kalau enggak, pasti akan banyak korban yang berjatuhan di kampungmu. Ayo lakukan. Maafin aku, Nyi.
Ular siapa dia? Loh, itu kan si Budi. Sudah 13 hari kita cari dia, belum ketemu juga. Sekarang saatnya, Bang. Ayo Bang, kita hajar dia. Bodoh. Saya bodoh kamu. Ah. Ada apa ini? Dasar pembunuh. Udah jangan banyak ngomong kamu. Salah saya apa? Jangan banyak ngomong kamu. Apa? Sini kamu, ah. Sini, cepat. Hah? Apa kamu? Udah jangan banyak ngomong kamu. Salah saya apa? Ah. Apa? Apa kamu? Apa hari ini? Ajar kamu. Tenang, ada kamu dah. Makanya kamu udah, udah jangan. Sudah, man, sudah. Kita bawa ke Palur aja. Sudah. Udah. Iya, ayo. Man, saya salah. Marco. Udah, Marco. Mas, saya salah apa? Orang nggak ada nih. Yang mana buruan saya? Dia. Jangan. Kita serahkan saja kepada yang berwajib. Sabar kalian. Palura. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jangan tahan, Gir. Tahan dulu, Gir. Sabar, Gir. Mas, saya nggak bunuh siapa-siapa. Ajar. Kenapa kalian lakukan ini? Gaper, kupret. Buang Bunuh dia, bunuh. Gua ajak ke laut. Apa? Budi mau dibuang ke laut? Sabar dulu. Buang. Dia udah keluar. Sabar. Tolong jangan, saudara. Sabar. Sabar, Pak. Jangan, Bu. Sabar. Udah, Pak. Bu. Kalau gini saja biar gelombang. Sudah, Le. Taruh tengah aja. Ambil, Le. Kita keluar saja, Bos. Aku minta maaf karena aku terpaksa harus pergi meninggalkanmu untuk meminta izin kepada Ibunda Ratu Pantai Selatan dan mengambil pedang Suro karena itu satu-satunya cara aku agar aku bisa menyelamatkan semua penduduk kampungmu dan membunuh Nyi Lajang. Maafkan aku. Ya. Oke, tenang. Semuanya beres. Untuk semua biaya, aku yang tanggung. Oke.
perbuatanmu. Jadi keadaannya si Budi itu bagaimana, Pak? Dia itu sudah meninggal atau mau kembali ke desa ini? Menurut warga di sini, keberadaan Budi nggak jelas. Dan sepertinya dia nggak berani datang ke kampung kita lagi. Ya seharusnya begitu, Pak Lurah. Supaya dia itu tidak bikin onar di kampung ini. Ya, kita cari jalan yang terbaik, Bu. Siapa? Gum, ada apa, Gum? Gum, ada apa, Gum? Ada ular mak di seluruh buku mak. Mana? Gak ada ularnya, Kum. Ular? Mana ularnya, Kum? Nggak ada, Kum. Nggak ada, Kum. Kum. Bu, ayo kita lihat ke dalam. Siapa kamu? Siapapun aku, kalian gak usah tahu. Yang penting sekarang adalah aku hanya ingin memberitahu kalau selama ini kalian telah menghukum orang yang salah. Maksudmu apa? Ya, selama ini kalian menghukum Budi kan? Padahal yang membuat tumbal para gadis-gadis perawan di desa ini adalah dia. Kamu, Marco? Betulkah? Jawab! Atau aku tebas lehermu dengan pedang suro ini. Ayo jawab! Iya, aku mengaku. Aku yang telah melakukannya. Aku telah membunuh para gadis itu. Tapi aku lakukan ini semua untuk membahagiakan makku. Kurang ajar kamu, Kum. Kami telah membunuh orang yang salah. Kubunuh kalian. Jangan. Sabar. Jangan main hakim sendiri. Kalau boleh tahu, siapa kamu? Aku Nyi Bloro. Nyilajang keluar kau! Aku akan buat perhitungan kepadamu. Untuk apa kamu kemari? Untuk apa? Aku yang membuat perhitungan kepadamu. Karena kau telah menyuruh anak buahmu untuk menancapkan mustika di atas kepalaku yang membuat kekuatanku hilang. Jadi, kamu ingin bertarung denganku? Iya, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Baik, aku akan meladenimu.
harus istirahat. Enggak. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Tapi kemana? Kemanapun kamu membawa aku pergi, aku akan selalu mengikutimu.